Bab 436 Kaulah korup di sini. Secara keseluruhan, Tang Wulin dan teman-temannya menghabiskan banyak waktu karena serangan teroris. Untungnya, sekarang mereka memiliki mobil dan banyak uang. Mereka dapat fokus menyelesaikan ujian mereka. Heaven Spirit City cukup padat. Mengikuti rute yang telah direncanakan Tang Wulin dengan cermat, mereka akan menuju 10 kota, yang semuanya setidaknya berukuran sedang. Alasannya sederhana. Menemukan lawan yang cocok di kota yang kurang penduduk akan terbukti sulit. Setelah mereka menemukan sebuah penginapan, Tang Wulin membawa Xie dan Su Lizhi berbelanja makanan untuk dimakan di mobil nanti. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuang waktu mencari restoran di setiap kota. Tidak ketika mereka harus membersihkan lebih dari 1 kota per hari. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan poin tambahan untuk teman sekelas mereka. Apa yang membuat mobil jiwa begitu menarik adalah kemampuan mereka untuk diisi ulang menggunakan energi di pembangkit listrik atau kekuatan jiwa. Karena Tang Wulin dan yang lainnya semuanya adalah master jiwa, mereka dapat bergantian mengisi bahan bakar mobil. Dengan daftar belanja mereka terpenuhi, mereka makan malam dan akhirnya menyerah untuk tidur. Di dekat fajar, sebuah mobil berdebu berhenti di Spirit Pagoda setempat. Dibandingkan dengan yang ada di Heaven Door City, Pagoda Roh Heaven Spirit City jauh lebih kecil, terjepit di antara sisi mobil dan teman-teman sekelasnya. Tang Wulin membuka peta dan membentangkannya dengan bagus dan lebar, mengarahkan jari telunjuk ke tempat tertentu di bawah tatapan terfokus Xie. Kamu sudah hafal rute itu, kan? Kami akan segera pergi setelah kami selesai di sini. Rencananya adalah untuk memukul 3 kota hari ini dan beristirahat di keempat kota. Jika kita bisa mengatasinya, kita harus bisa menyelesaikan ujian dalam 5 hari dan kembali ke Akademi Shrek. Ya, saya sudah melakukan rute ke memori. Pagoda Roh terbuka pukul 9. Jadi kita harus bersiap-siap sekarang. Xie melirik Gu Yue. Hei Gu Yue, tidak akan ada orang yang terlalu kuat di kota menengah seperti ini, kan? Tentu saja akan ada. Tapi kami anak-anak, jadi tidak ada yang akan memperhatikan kami. Wulin menggertak dan lencanaku lebih dari cukup untuk menakut-nakuti mereka. Kami hanya perlu memilih seseorang yang sedikit lebih muda, kurang berpengalaman. Kami akan mengalahkan mereka. Menggambar skuadron patroli kepada kami, lalu mengalahkan mereka juga. Setelah itu, kita keluar dari sana. Tang Wulin menghela nafas ketika dia sedikit bergoyang, berhasil mengulurkan tangannya ke ruang kosong di pusat mobil. Aku sudah dirusak oleh kalian. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Kamu yang korup di sini, teriak mereka serempak pada Tang Wulin. Mereka jauh lebih siap daripada kemarin. Seragam putih bersih menutupi tubuh muda dan kuat seperti otoritas berputar. Mereka telah membeli pakaian malam sebelumnya di bawah saran Gu Yue. Dan pakaian baru itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan seragam markas Spirit Pagoda. Untungnya, set departemen pengawasan tidak memiliki lambang atau fitur yang membedakan yang mungkin perlu mereka improvisasi. Saat matahari naik ke cakrawala, Pagoda Roh tumbuh dan lebih hidup. Pintu mengayun terbuka, memberi jalan ke aliran jiwamu yang menetes. Mereka berenam bercampur dengan kerumunan dan menyebar untuk memilih target yang ideal. Mereka menghindari mereka dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Mereka yang terlalu tua atau terlalu muda. Seseorang yang berusia antara 25 dan 35 cocok dengan profil pilihan mereka. Dalam rentang usia itu, seorang guru jiwa yang cukup berbakat kemungkinan akan memiliki 4 cincin jiwa. Mereka segera menemukan target. Dia cantik dan mengenakan pakaian olahraga. Sekitar 26 atau 27 tahun. Dia datang ke Spirit Pagoda segera setelah dibuka dan pergi setengah jam kemudian dengan senyum. Xie lah yang menandainya. Dia telah merasakan dari fluktuasi kekuatan jiwanya 4 cincin jiwa, bahkan mungkin 5, dan memberi sinyal yang lain tentang temuannya. Dia hanya apa yang mereka cari. Yang lain dengan cepat bergabung kembali, mengikutinya keluar, lalu memblokir jalannya. Wanita itu terkejut dari suasana hatinya yang baik dengan penampilan tiba-tiba 6 orang yang menghalangi jalannya. Tetapi saat melihat wajah muda mereka, dia sedikit rileks.
Kekakuan pada posturnya membungkuk ke tepi yang tidak lurus dan lebih banyak kurva. Aku tidak bekerja untuk pagoda roh. Saya tidak bisa menjual Anda roh-roh. Dia melambai dengan acuh pada mereka. Salah mengerti niat mereka. Kakak, kami ingin berdebat denganmu, kata Tang Wulin. Setelah melalui banyak diskusi, mereka memutuskan untuk meninggalkan sandiwara bandit gunung. Itu terlalu memalukan. Berdebat. Berhentilah bercanda. Anak-anak, cepat pulang. Wanita itu tertawa. Kakak, aku tidak bercanda. Tang Wulin memanggil cincin jiwanya. Tujuan mereka adalah untuk menarik patroli para penegak. Banyak cincin jiwa, cerah dan bersinar, muncul di sekitar rekan-rekannya setelah bangun sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki 3. Mengumpulkan ke-18 bermasalah. Belum lagi set Tang Wulin yang sepenuhnya berwarna ungu. 3 dering. Semua anak-anak ini memiliki 3 cincin. Rumput Blue Silver meledak dari tanah saat Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Bin. Untaian rumput meluncur ke lengan dan kakinya. Yang lain melepaskan kekuatan jiwa mereka sekaligus untuk menarik perhatian patroli. Wanita itu cepat bereaksi. Saat dia melihat Tang Wulin memanggil jiwa bela dirinya, dia memanggilnya sendiri. 5 cincin jiwa bangkit dari kakinya. 2 kuning dan 3 ungu. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa panas. Dia adalah Raja Roh 5 cincin. Tapi Tang Wulin dan rekan-rekannya tidak takut. Mereka sudah melawan Raja Roh kembali di surga Dou City. Selain itu, dia tampaknya menjadi guru jiwa yang disebabkan oleh api. Tang Wulin bisa melepaskan elemen api dengan Blue Silver Golden Array. Meskipun kepompong apinya menyala, wanita itu tidak bisa menangkal helai rumput Blue Silver yang masuk. Tang Wulin memanfaatkan kekuatan penuh Raja Naga Emas saat ia menuduhnya. Rumput Blue Silver-nya mengerumuninya dalam masa menggeliat. Tiba-tiba, labu menyala muncul di atas kepala wanita itu. Salah satu cincin jiwanya menyala. Dan tepat sebelum rumput Blue Silver mengikatnya, dia tersedot ke dalam labu. Dia menghilang, syok melukis wajah mereka. Rumput Blue Silver hanya bertemu udara. Mereka telah menemukan jiwa bela diri yang aneh sebelumnya. Tetapi tindakan menghilang yang aneh ini adalah yang pertama. Sebentar kemudian, labu yang menyala berputar ke arah Tang Wulin, melepaskan rentetan api. Sebuah dinding es muncul di depan Tang Wulin sebelum api bisa menelannya. Tapi kobaran api itu ganas, langsung mencairkan dinding es. Saat dinding es mencair, Tang Wulin dan rekan-rekannya melompat mundur-mundur. Rumput Blue Silver menembus bumi saat Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array dan melepaskan kekuatan pengupasan elemen. Kutukan dari semua elemen. Dengan keterampilan ini mereka telah mengalahkan Raja Roh dengan jiwa bela diri kabut. Bab 437 menjalankan ke dinding baja. Saat Blue Silver Golden Array diaktifkan, kobaran api menjadi redup. Kemudian Array mengisap semua api. Tetapi labu yang menyala itu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Itu memutar mulutnya sedikit dan memuntahkan lagi semburan api. Meroket sendiri keluar dari domain Array emas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia tangguh. Ekspresi Tang Wulin mengeras. Mereka perlu mengalahkannya sesegera mungkin. Jika tidak, para petugas akan datang untuk mendukungnya. Labu berputar ke bawah dan mengeluarkan wanita itu dalam nyala api. Furi memenuhi matanya. Apa yang kalian lakukan? Sebelum dia bisa terus menanyai mereka, cahaya keemasan melintas di bawahnya dan tubuhnya menjadi kaku. Tang Wulin mengambil keuntungan dari pembukaan ini dan memerintahkan rumput Blue Silver-nya untuk mengikatnya. Ye Xinglan kemudian bergegas masuk dan menusukkan pedangnya ke dada wanita itu. Xie mengambil tindakan juga. Muncul di belakang wanita itu dan mengusap Light Dragon Dagger-nya di lehernya. Gerakan mereka sinkron sempurna. Melawan satu lawan. Tidak ada yang lebih baik dari Starwell Sackless Su Xiaoyan. Kekuatannya mutlak. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka telah mengalahkan wanita itu, pedang Stargot dan belati naga kecil beberapa inci dari mengambil nyawanya. Mata wanita itu melotot dan seruan Phoenix menembus udara. Cahaya api menyala di bawah pakaiannya, meledak untuk menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Cincin cahaya muncul di seluruh tubuhnya. Dan dengan itu, intensitas fluktuasi kekuatan jiwanya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi.
Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan jiwanya memanifestasikan di sekitarnya sebagai cincin api raksasa. Pola emas muncul pada labu di atasnya. Dan itu tumbuh dengan diameter 2 kaki. Api di sekelilingnya memaksa Ye Xinglan dan Xie Xie menjauh darinya. Kemudian terus berlama-lama di tubuh mereka dan memakan kekuatan jiwa mereka. Teriakan Phoenix terus tumbuh lebih kuat. Wanita itu berdiri tegak. Dia mulai memancarkan aura keagungan saat seperangkat baju besi merah diwujudkan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Helm Phoenix terwujud, pas di kepalanya. Armor Crimson menelusuri siluet elegan dari sosok wanitanya. Vena api menyebar dari pundaknya ke ujung jarinya. Sebuah lambang Phoenix emas yang berapi-api terukir di dadanya. Armor itu sendiri tidak terlalu indah. Tapi itu menekankan pesona wanitanya dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pertempuran baju besi. Tang Wulin tergagap. Lalu senyum pahit terbentuk di bibirnya. Dari kerumitan desain dan kekuatan fluktuasi kekuatan, Tang Wulin tahu dia mengenakan baju perang satu kata. Dia telah menggunakan cincin cahaya dari sebelumnya sebagai metode penyimpanan. Armor satu kata yang normal tidak bisa bergabung dengan pengguna. Namun ini adalah satu set lengkap armor perang satu kata. Wanita 5 cincin ini sekarang memiliki mungkin sebanding dengan seorang master jiwa 7 cincin. Yan Feng sangat marah sekarang. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia berangkat ke Spirit Pagoda pagi ini untuk mendaftar sebagai Master Armor Tempur satu kata. Dia adalah Master Armor Tempur satu kata termuda di Heaven Spirit City. Dan ini memberinya pengaruh untuk menandatangani kontrak punggawa dengan manfaat besar. Pagoda Roh berjanji untuk berinvestasi padanya dan membawanya ke tingkat 2 kata. Di mana ia dapat dianggap sebagai sosok yang kuat di benua itu. Namun tepat setelah dia meninggalkan Pagoda Roh yang penuh dengan sukacita, dia disergap oleh sekelompok anak-anak. Anak-anak ini juga tidak lemah. Dan mereka berhasil memaksanya mengeluarkan baju perangnya. Dia tidak mungkin tahu bahwa geng Tang Wulin tidak berbahaya. Dan dia merasa benar-benar terancam oleh pedang Stargot dan belati naga cahaya. Saat Yan Feng mengeluarkan baju perangnya, suara Wu Zhangkong terdengar di telinga semua orang dalam kelompok Tang Wulin. Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan memenuhi kuota untuk kota ini. Mulut Tang Wulin berkedut. Guru Wu. Oh Guru Wu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada kami? Dia adalah Master Armor Tempur satu kata. Dia sekuat Soul Sage 7 cincin. Bagaimana kita bisa mengalahkan seseorang seperti itu? Sebelum Tang Wulin dapat melanjutkan pemikirannya, Yan Feng menunjuk Tang Wulin dan labu tersebut mengeluarkan api ke arahnya. Saya tidak bisa berbicara dengannya lagi. Tang Wulin bisa melihat kemarahan yang tidak bisa dibedakan di matanya. Mereka hanya bisa memberikan semuanya. Kami tidak punya pilihan lain. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam bahkan saat api terbang ke arahnya. 3 cincin jiwanya yang ungu menghilang. Dan dalam sekejap, cincin itu diganti dengan yang emas. Cahaya keemasan meletus darinya ketika sisik-sisik berdesir menjadi ada untuk menutupi lengan kanannya. Dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Benang-benang cahaya bintang melesat dari tangannya dan melilitkan diri di sekitarnya. Bermanifestasi sebagai tantangan. Dia tidak mampu menahan diri terhadap Master Armor Tempur yang sebenarnya. Pertempuran baju besi. Yan Feng dikejutkan oleh tantangan dicakar Tang Wulin. Mustahil. Dia sangat muda. Tidak mungkin dia bisa memiliki baju sirah pertempuran. Itu datang dari dalam tubuhnya juga. Mungkinkah itu benar-benar sepotong baju besi 2 kata? Meskipun itu hanya tantangan 1 kata. Itu tidak terpikirkan oleh seorang anak muda untuk memilikinya. Yan Feng mendapatkan baju sirah pertempuran pertamanya saat berusia 21 tahun. Dan dia dianggap jenius untuk itu. Dia telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini dan akhirnya berhasil membuat satu set lengkap. Namun Tang Wulin bertahun-tahun di depannya. Instan Tang Wulin mulai bergerak. Demikian juga rekan-rekannya. Diposisikan di lini belakang. Su Lizhi melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia melemparkan roti sup dan roti kacang ke yang lain. Tang Wulin menangkapnya roti dari belakang dengan tangan kirinya dan segera memakannya. Dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Bahkan baju perang satu kata pun memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemulihan kekuatan jiwa penggunanya.
Pertempuran yang berkepanjangan menjamin kekalahan bagi mereka. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak ke depan, menghancurkan tanah di bawah. Esensi darahnya mendidih saat kekuatan Raja Naga Emas melonjak dalam dirinya. Matanya menjadi emas yang cemerlang, dan aura penekan dari esensi darahnya bersatu, mengacungkan cakar naganya. Dia mengayunkannya di depannya dan membelah api yang masuk terpisah, membuka jalan ke Yan Feng. Sebagai kapten timnya dan seorang guru jiwa tipe penyerangan, adalah tugas Tang Wulin untuk memimpin pasukan. Dia tidak bisa menyusut kembali di hadapan lawan. Dia harus membuat celah untuk rekan-rekannya. Esensi darah dan kekuatan jiwanya melambung tinggi di bawah pengaruh roti kacang yang haus darah. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya sekarang, tetapi bersinar paling terang di lengan dan dada kanannya. Dia memiliki jiwa bela diri kembar. Yan Feng terbelalak karena terkejut, tapi hanya sesaat. Dia menatap Tang Wulin dan berdiri tegak. Labu di atasnya berbalik dari Tang Wulin ke rekan-rekannya, memuntahkan api untuk mengisolasi dirinya. Dia ingin berurusan dengan pemimpin musuh terlebih dahulu. Yan Feng bertemu cakar naga emas Tang Wulin dengan tinjunya sendiri. Sesaat sebelum keduanya bertabrakan, raungan drakonik meletus dari tubuh Tang Wulin. Kepala naga emas dengan diameter setengah meter melesat dari tinjunya dan menuju ke tangan Yan Feng. Itu naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin mungkin tidak mematahkan segel keempat setelah memakan udang rubi, tetapi mereka masih meningkatkan kekuatannya dan memperhalus kontrolnya atas naga emas mengejutkan surga. Alarm berbunyi di kepala Yan Feng. Dia merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di depannya. Lalu apinya terbakar. Cakar emas terbuka dan menjepit tinjunya. Tang Wulin mempererat genggamannya pada tinju Yan Feng, dan baju perangnya berkobar untuk pertahanan. Semua urat nadi api di baju besinya menyala untuk hidup. Lambang Phoenix bersinar dan Phoenix transparan menembaknya. Bab 438 kakak. Ini semua kesalahpahaman. Jadi seperti inilah baju perang itu. Serangan dan pertahanan adalah satu dan sama. Tang Wulin bisa merasakan armor pertempuran mengurangi kekuatan destruktif dari cakarnya, menyebarkan kekuatan secara merata dari sarung tangan Yan Feng ke seluruh armornya. Efek menghancurkan bahkan tidak bisa ikut bermain. Bahkan dengan Golden Dragon Socks The Heavens dan Gauntlet satu kata, kekuatan Tang Wulin hanya mencapai puncak 4 cincin. Dia bukan tandingan dari Master Armor Tempur yang mengenakan satu set lengkap armor perang satu kata. Ketika kesadaran ini menghantam Tang Wulin, Yan Feng membalas. Sekarang menyala seperti matahari mini. Lambang Phoenix di dadanya tiba-tiba meledak dengan energi. Seekor Phoenix transparan muncul dari lambang. Pada saat yang sama, labu yang menyala di atas kepala Feng Yan tiba-tiba berbalik ke Tang Wulin. Salah satu cincin jiwa wanita itu menyala dan labunya memuntahkan bola api berwarna emas. Tang Wulin bereaksi segera, menekuk lengannya dalam upaya untuk mengubah cengkeramannya yang hancur menjadi lemparan. Jika ada satu hal yang dia percayai, itu adalah kekuatannya. Sehelai rumput blue silver melilit kakinya dan mengebor tanah. Itu bertindak sebagai jangkar, membantunya berputar di tempatnya. Tapi semua ini tidak memungkinkannya untuk menghindari bola api dan Phoenix. Tiba-tiba, tombak es menembus Phoenix. Itu meledak dalam api. Ledakan yang dihasilkan mengirim Tang Wulin terbang. Ye Xinglan berjalan maju, menyulap jaring pedang yang terbang keluar untuk melindungi Tang Wulin dari bola api yang dikejar. Itu berhamburan ke jaring, menyebar dan menghilang ke dalam apa-apa. Kekuatan jiwanya berada pada level yang sama sekali berbeda, bahkan di bawah pengaruh haus darah. Tang Wulin masih harus menanggung rasa sakit yang menyiksa karena api membakar ke dalam tubuhnya. Dalam hal pengalaman bertempur dan teknik bertarung, ia dan timnya bisa saling berhadapan dengan Yan Feng. Namun, perbedaan mendasar dalam tingkat budidaya adalah rintangan yang terlalu besar untuk diatasi dengan hanya pengalaman dan teknik. Lebih jauh lagi, dengan satu set lengkap armor perang pertahanannya tidak bisa ditembus. Xie diam-diam muncul di belakang Yan Feng dan menebas pundaknya dengan belati. Namun, baju besi wanita itu hanya mengeluarkan semburan api, membuatnya terhuyung mundur. Tang Wulin ternganga melihat kekuatannya yang luar biasa. Dia mengatur kecepatan pertempuran sekarang. Bagaimana kita bisa mengalahkannya?
Semburan warna cemerlang tiba-tiba menyela pikiran Tang Wulin. Sebuah bola berukuran biru, merah, kuning, dan hijau seukuran kepalan tangan melesat di udara, menghantam Yan Feng dalam sekejap. Wanita itu tidak berani menahan apapun. Cincin jiwa keempatnya menyala dan labu memuntahkan bola api berwarna merah keemasan secara berurutan. Bola api melaju ke arah bola cahaya 4 warna satu demi satu. Kedua kekuatan meledak menjadi badai elemen saat kontak. Tang Wulin berbaring di tanah. Buru-buru menggunakan metode surga misterius untuk menangkal sensasi terbakar yang merajalela di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kuat dan dia belum menerima luka nyata. Tetapi ketika dia menyaksikan Gu Yue berhadapan melawan Yan Feng, dia mulai mengerti betapa mustahil untuk merebut kemenangan. Setelah bertahan selama sekitar 5 detik, badai elemental mulai mati. Udara perlahan menghilang, dan Yan Feng berdiri di tempat yang sama. Sama mengesankan seperti sebelumnya. Tidak ada satu goresan pun di baju besinya. Dan labu kembali ke Tang Wulin. "Sa kakak besar, ini semua salah paham." Tang Wulin tergagap melalui senyum tegang. Pada saat itu, alarm yang menusuk telinga memenuhi udara. 3 mesia kuning terbang mendekat dan melambat di atas semua orang. Suara gemuruh menggema dari mesia utama. "Berhenti!" Yan Feng membeku tepat sebelum dia menyerang. Labu berpaling dari Tang Wulin untuk menunjuk ke langit. Dia mendengus lalu berbalik untuk menatap Tang Wulin, pemimpin penyergapnya. Namun yang mengejutkannya, dia memakai wajah penuh amarah. 3 mesia turun untuk memisahkan Yan Feng dari kelompok Tang Wulin. Buuk setinggi 10 meter mereka menyebabkan bumi bergemuruh. Su Xiaoyan meraih ke lengan Ye Xinglan, bersembunyi di belakangnya, dan mulai menangis. Xie Xie menunduk, ekspresi muram di wajahnya. Ye Xinglan hanya menatap lurus ke depan dengan linglung. Su Lizi berjongkok ke tanah dengan punggung menghadap orang lain. Gu Yue tetap tanpa ekspresi, tapi cahaya bersinar di matanya. Tang Wulin berdiri tegak dan menarik Gu Yue di belakangnya. Kemarahan di matanya semakin panas. "Penolong, Anda datang tepat waktu untuk menyelamatkan kami. Jika kamu mengambil hanya 1 detik lebih lama, dia akan membunuh kita." "Hah?" Yan Feng terdiam. Dialah yang diserang. Pemimpin para penegak menoleh ke Yan Feng. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu menyerang anak-anak ini?" "Tunggu, apa kau seorang Master Armor Pertempuran satu kata?" Yan Feng baru saja mendaftar sebagai Master Armor Pertempuran satu kata sebelum insiden ini. Jadi para penegak hukum tidak mengenalinya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah Master Armor Tempur satu kata, mereka menjadi waspada. Mereka mungkin memiliki 3 mesia, tetapi ketiganya berwarna kuning dan tidak akan tahan terhadapnya. "Jangan dengarkan kebohongannya," teriak Yan Feng. "Mereka adalah orang-orang yang menyerangku." Tang Wulin mengerjap polos, mencoba meminta belas kasihan sebanyak mungkin. Lalu ketakutan merayap ke wajahnya. Apa? Anda menuduh kami menyerang Anda? Anda adalah Master Armor Pertempuran satu kata. Kami hanya Master Jiwa Muda. Paman, aku baru 14 tahun. Dan yang termuda dari temanku adalah 13 tahun. Apakah Anda pikir kami akan berani menyerang Master Armor Pertempuran satu kata?" Yan Feng gemetar karena marah. "Kau anak nakal bohong. Jangan coba menyematkan ini pada saya. Anda bahkan tidak tahu saya adalah Master Armor Pertempuran sebelum Anda menyerang. Kami tidak pernah bertemu sebelum ini. Jika kita tidak saling kenal, mengapa kami akan menyerangmu?" tanya Tang Wulin. "Aku ingat mendengarmu mengatakan bahwa kamu baru saja menjadi Master Armor Pertempuran satu kata dan ingin menemukan seseorang untuk bertarung. Kemudian, segera setelah Anda melihat kami, Anda menyerang. Tidak mungkin kami bisa melakukan apapun terhadap Anda. Guru kami mengajari kami bahwa kekuatan besar mengarah pada tanggung jawab yang sangat besar. Anda adalah Master Armor Pertempuran namun Anda menggertak yang lemah. Anda memukuli anak-anak seperti kami dan Anda masih berusaha berbohong tentang hal itu." Isak tangis Su Xiaoyan semakin keras, dan dia menempelkan wajahnya ke pakaian Ye Xinglan. Ye Xinglan terus menatap lurus ke depan. Xie Xie menghela nafas. Dia sudah mengenal Tang Wulin sejak lama dan selalu kagum dengan bakat temannya untuk berakting. Semua orang terdiam. Para penegak bingung.
Tetapi mereka cenderung memihak kelompok Tanggulin. Mereka hanya anak-anak. Gagasan tentang mereka berkelahi dengan Master Armor Perang terlalu sulit dipercaya. Kalian semua, kamu ikut dengan kami kembali ke Spirit Pagoda. Kami akan menonton rekaman keamanan sebelum memutuskan, kata pemimpin penegak hukum. Oke. Tanggulin segera menjawab. Yan Feng menggertakkan giginya. Kau bajingan kecil. Mari kita lihat Anda berbicara keluar dari masalah ini ketika kami melihat buktinya. Dibutuhkan semua kendali dirinya untuk tidak menyerangnya. Meisha membentuk segitiga di sekelilingnya. Ayo pergi. Tolong singkirkan baju tempurmu. Mereka jelas khawatir kalau dia akan mencoba melarikan diri. Kemarahan Yan Feng berkobar hingga ketinggian yang lebih besar. Apakah kalian buta? Anda bahkan tidak bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Jadi bagaimana jika aku tidak menyimpan armorku? Meisha langsung mengarahkan meriam mereka padanya. Kamu lihat, Paman. Dia begitu sombong dan tercela. Tanggulin menangis saat dia lari ketakutan. Yan Feng tidak bisa menahan amarahnya lagi. Aku akan membakar kamu menjadi abu. Dia bergegas mengejar Tanggulin. Tapi begitu dia bergerak, para Meisha melepaskan tembakan. Bab 439 Pria Tampan dan Sang Wanita Memerah. Para penegak bereaksi sesuai dengan pelatihan mereka. Dan segera membombardir Yan Feng dengan meriam mereka. Tanah mengguncang setiap ledakan. Awan tebal debu ditendang ke udara. Bahkan dengan baju perang lengkap, sikap Yan Feng hancur di bawah rentetan yang kuat. Saat pendorong mereka mendorong mereka ke udara. Ketiga Meisha melepaskan putaran ledakan energi berikutnya. Mencegah Master Armor pertempuran satu kata berarti bencana. Pemimpin penegakan sudah meminta cadangan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berhenti. Tanggulin dan teman-temannya berdiri terpesona oleh kekuatan Meisha. Dalam hati mereka menyadari satu hal, jika mereka tidak mengambil Meisha di Heaven Door City secara mengejutkan dan kerja tim, mereka akan kehilangan. Ketiga Meisha ini mencontohkan koordinasi hebat. Mereka mengepung Yan Feng dalam sekejap, menjebaknya dalam rentetan yang tidak terputus. Dia mungkin adalah Master Armor tempur satu kata yang kuat. Yan Feng masih pemula. Jiwa bela diri dan kompatibilitas baju tempurnya rendah. Dengan demikian, para Meisha mampu menekannya untuk saat ini. Tanggulin tidak membiarkan kesempatan ini melewati jari-jarinya. Dia lari bersama teman-temannya sambil berteriak, "Hati-hati semuanya. Jangan sampai terkecoh oleh meriam itu. Ayo pergi dari medan perang. Paman Enforcer. Semoga sukses." Xie adalah yang tercepat di antara gerombolan itu. Dengan cepat menyusul Tanggulin dan melompat ke kursi pengemudi mobil jiwa mereka. Yang lain menjejalkan sesaat kemudian. Untuk sekali ini, Su Lizzie tidak berjuang untuk masuk. Xie menginjak pedal. Roda berputar di tempat ketika mereka berjuang untuk traksi. Dan sedetik kemudian mereka mati. Baik penegak maupun Yan Feng tidak menyadari hilangnya mereka. Perhatian mereka terfokus satu sama lain. Dan ledakan menenggelamkan suara mobil. Xie berubah menjadi gang belakang dan mobil melaju kencang. Aku tidak percaya kita bertemu dengan Master Armor tempur. Keberuntungan kami mengerikan. Bukankah mereka seharusnya sangat langka? Bagaimana kami bisa mengambilnya? Su Xiaoyan berkata sambil menyeka air matanya. Tanggulin tersenyum pahit. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan ini. Metode kami saat ini mengandung terlalu banyak variabel. Dan kami menyinggung banyak orang seperti ini. Itu tidak pernah merupakan rencana yang baik untuk memulai. Kalau terus begini, kita akan masuk daftar hitam oleh Spirit Pagoda. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku dengan kalian. Bos, kamu terus menjadi lebih hebat. Seru Xie. Kamu dilahirkan untuk menjadi aktor. Ekspresi Tanggulin memburuk. Apakah kamu pikir aku ingin berbohong? Itu adalah Master Armor tempur yang baru saja kita lawan. Bahkan beberapa Meisha bersama tidak bisa membawanya. Jika saya tidak berbohong, kami akan ditangkap tanpa ada cara untuk melarikan diri. Kami tidak bisa membuang waktu sebanyak itu. Di masa depan kita akan memikirkan cara untuk meminta maaf kepada mereka. Di dalam dinding pagoda roh kota surga roh, Yan Feng membanting tangannya ke meja logam.
Api berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Kalian mengerti sekarang. Anak-anak itu yang salah. Mereka menyerang saya lebih dulu. Setelah menonton rekaman keamanan, para petugas yang membawanya tidak bisa berkata-kata. Pada saat Yan Feng berhasil berjuang keluar dari pengepungan ketiga penegak hukum, Tang Hulin dan teman-temannya telah menghilang tanpa jejak. Dia ingin mengejar mereka. Tetapi pikiran itu hilang begitu 3 Meisha ungu tiba. Sekuat mungkin dia tidak bisa melawan 6 Meisha sekaligus. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari mereka, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Permintaan maaf kami, Nona Yan Feng. Kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami benar-benar malu dengan apa yang terjadi dan tidak pernah berharap anak-anak itu begitu licik. Tatapan Yan Feng cukup panas untuk menghanguskan. Tunggu apa lagi? Cepat dan tangkap mereka. Senyum menyakitkan merayap di wajah pemimpin-pemimpin itu. Aku khawatir kita tidak bisa melakukan itu. Pagoda roh mungkin memiliki banyak kekuatan dan pengaruh. Tetapi kita tidak dapat melanggar yurisdiksi federasi dan menangkap seseorang di luar lingkungan umum pagoda roh. Kami tidak mampu untuk bertengkar dengan federasi. Kami sudah memberitahu pemerintah. Jadi kami akan menyerahkan pemerintahan dari sini. Selain itu, jujur saja, kami tidak punya banyak bukti untuk melanjutkan di sini dan Anda tidak terluka. Bahkan jika kita menangkap mereka, tidak banyak yang bisa kita hukum untuk mereka. Paling-paling, mereka harus menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan. Kata-katanya seperti seember air dingin di atas kepala Yan Feng. Dia benar, saya tidak terluka. Jadi tidak ada yang bisa menghukum mereka. Mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya tentang usia mereka juga. Yang berarti mereka masih di bawah umur. Jika kami menangkap mereka, kemungkinan keluarga mereka hanya perlu membayar denda dan memberi mereka kuliah keras di rumah. Saya tidak percaya anak-anak itu. Miss Yan Feng, harap tenang. Tolong biarkan kami meminta maaf untuk masalah ini terlebih dahulu. Para penegak hukum berdiri dan membungkuk padanya. Kemarahan Yan Feng menghilang ketika dia mengakui ketulusan mereka. Dan dia memberi isyarat agar mereka berhenti. Lupakan saja. Anak-anak itu lebih baik berharap mereka tidak pernah bertemu denganku lagi. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Para penegak mengawalnya ke pintu masuk. Dia memegang status besar sebagai Master Armor Tempur yang terdaftar di Spirit Pagoda. Suatu hari, dia bahkan mungkin menjadi atasan mereka. Setelah keluar dari pagoda roh, Yan Feng memindai sekeliling. Berharap bisa melihat Tang Hulin dan yang lainnya yang mengintai di dekatnya. Tetapi mereka tidak dapat ditemukan. Tepat pada saat itu, tatapannya mendarat pada pria tampan, ramping seusianya. Dia mengenakan jubah putih dan rambut panjangnya yang berkilau dengan lembut menutupi punggungnya. Dia memancarkan aura dingin. Jiwa bela diri Yan Feng adalah atribut api. Kepribadiannya berapi-api. Saat dia menatap pria ini, dia mendapati kemarahannya memudar menjadi bara yang sekarat. Dia sangat tampan. Yan Feng menelan ludah. Tidak ada seorang gadis di dunia ini yang tidak menganggap dirinya lelaki tampan. Terutama lelaki setampan ini. Selain itu, dia terkejut menemukan dirinya tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya meskipun merasakan statusnya sebagai guru jiwa. Dia bahkan lebih kuat dariku. Tubuhnya kesemutan. Sensasi aneh yang dirasakan oleh Master Jiwa Atribut Api ketika di hadapan seorang Master Jiwa Atribut Es. Ya, dia memang tampak seperti atribut es. Pria misterius itu mengambil langkah. Dia berjalan ke arahku. Jantung Yan Feng berdetak kencang. Dia tidak yakin sebelumnya. Tapi sekarang jelas dia mendekatinya. Langkahnya lambat dan mantap. Mata mereka bertemu. Matanya sangat cantik. Ya Tuhan, saya tidak bisa. Dia terlalu tampan. Yan Feng bisa melihat dirinya tercermin di kolam-kolam jernih. Sebelum menyadari keadaan serampangannya saat ini, pakaian dan rambutnya masih berantakan dari kejadian sebelumnya. Dia buru-buru menyatukan dirinya, memperbaiki pakaiannya, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan semua jejak perkelahian sebelumnya. Wajahnya terbakar panas karena malu. "Hai," kata pria itu. Suaranya semilir angin. Yan Feng tersentak.
Kontras antara sifatnya yang dingin dan kenikmatan yang dibawanya menyentuh sudut hatinya yang paling lembut. Hai. Yan Feng tidak bisa menahan kegugupannya. Dia adalah pemandangan yang harus dilihat. Aku Wu Zhangkong. Dia mengangguk singkat padanya. Oh, aku Yan Feng. Dia nyaris berhasil memperkenalkan dirinya. Aku ingin meminta maaf padamu. Anak-anak yang kamu temui hari ini adalah murid-muridku. Mereka saat ini berada di tengah ujian untuk akademi kami. Jadi mereka harus menemukan mitra sparring. Tetapi mereka tidak bermaksud jahat. Saya ingin meminta maaf menggantikan mereka. Wu Zhangkong membungkuk. Tidak apa-apa. Jantung Yan Feng berdetak kencang dan kembali tenang dalam rentang waktu sesaat. Matanya melebar. Suaranya naik 1 oktav. Apa? Anak-anak itu muridmu? Ya, benar, kata Wu Zhangkong. Napas Yan Feng tumbuh panik. Jadi, kamu mengajar mereka untuk menyerang orang seperti itu? Wu Zhangkong tidak terganggu. Tidak. Tetapi sebagai guru mereka, tanggung jawab menjadi tanggung jawabku. Kamu, Yan Feng heran. Berusaha sekuat tenaga. Dia tidak bisa marah padanya. Wu Zhangkong mengangguk padanya lagi. Sekali lagi, saya minta maaf. Selamat tinggal. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik untuk pergi. Hei! Yan Feng berteriak setelahnya. Dia berhenti di langkahnya dan bergerak menghadapnya. Apakah ada sesuatu yang lain? Hanya mengatakan maaf tidak akan memotongnya. Wu Zhangkong terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Lalu apa yang kamu usulkan? Bab 440 bahwa saya keluar untuk makan siang. Anda harus menunjukkan ketulusan ketika Anda meminta maaf, kata Yan Feng, memutar-mutar jari di rambutnya. Paling tidak, kamu harus membawaku keluar untuk makan siang. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajahnya bersinar merah terang. Tapi dia tidak bisa mundur. Dia berusia 20-an sekarang. Tetapi karena dia fokus pada kultivasi, dia tidak pernah punya pacar. Dia percaya bahwa cinta pada pandangan pertama hanyalah sesuatu dari dongeng. Tetapi itu berubah ketika dia bertemu Wu Zhangkong. Dia terlalu tampan. Bahkan jika dia memiliki semacam barang bawaan, itu tidak masalah. Baginya, ketampanannya akan menebus apapun. Baik, Wu Zhangkong mengangguk. Apa yang ingin kamu makan? Yan Feng menyala. Kamu putuskan. Wu Zhangkong merenung sejenak sebelum berkata. Oke. Ikuti saya. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi. Dia bahkan tampan dari belakang. Yan Feng menepuk dadanya untuk menenangkan dirinya. Lalu mengejarnya dengan wajah memerah. Anak-anak itu tidak seburuk itu. Mereka tidak mungkin anak-anak yang buruk dengan seorang pria tampan untuk seorang guru. Saya kira saya hanya harus memaafkan mereka. Wu Zhangkong berjalan dengan kecepatan yang stabil. Tidak lambat atau cepat. Yan Feng mengikuti tepat di belakangnya. Benar-benar terpesona oleh pandangannya tentang dirinya dari belakang. Dia melakukan setiap detail dalam ingatan. Matanya tidak pernah meninggalkannya. Wu Zhangkong benar-benar menarik perhatian. Ketika dia berjalan di jalan, dia menggambar pandangan semua wanita di dekatnya. Tidak peduli usia mereka. Sebagai Raja Roh, Yan Feng memiliki pendengaran yang luar biasa. Dia bisa mendengar gumaman wanita-wanita yang terpukul memuji Wu Zhangkong. Mereka menggemakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya yang sudah dimiliki Yan Feng dalam beberapa menit terakhir. Tak lama kemudian, keduanya berbelok di sudut jalan dan mencapai sebuah restoran kecil. Bagian depan restoran itu tidak lebih dari 4 meter. Mengintip ke dalam melalui jendela, Yan Feng hanya melihat 4 meja. Siang hampir tiba. Dan dia bisa mencium aroma harum keluar dari restoran. Wu Zhangkong diam-diam berdiri di pintu. Pikirannya melayang linglung. Yan Feng bisa melihat es di matanya meleleh, mengungkapkan kelembutan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Seorang lelaki gemuk dan berambut pendek berusia 50-an membuka pintu dan berseru. Zhangkong, kamu kembali. Cepatlah dan masuk. Dia memeluk Wu Zhangkong lalu memanggilnya ke dalam. Jika Tang Wulin hadir, rahangnya akan jatuh. Wu Zhangkong sebenarnya adalah orang yang cukup bersih. Namun dia tidak keberatan pria ini memeluknya. Bahkan, dia memandang pria itu dengan hangat, mengangguk, lalu masuk. Yan Feng mengikuti di belakangnya.
Restoran itu sama kecilnya di dalam seperti yang terlihat dari luar. Itu agak kotor dan lalat melesat di sekitar tempat itu. Jika ada pria lain yang membawa Yan Feng ke sini, dia akan memberinya 0 poin. Tempat itu terlalu kasar. Tetapi karena Wu Zhangkong adalah orang yang membawanya ke sini, dia hanya berpikir tempat itu memiliki karakter. Dia pikir kalau pria tampan seperti dia punya alasan bagus untuk datang ke sini. Memang, dunia tidak adil. Pria gemuk itu membawa mereka ke sebuah meja di dekat jendela. Zhangkong, sudah begitu lama. Bagaimana kabarmu? Wu Zhangkong duduk dan bersandar di kursinya. Aku baik-baik saja. Apakah ini temanmu? Pria itu melirik Yan Feng. Dia tidak bisa dianggap sebagai wanita yang gemetar dunia. Tetapi dia memang memiliki daya tarik sendiri. Dia berada di masa jayanya dan penuh dengan masa muda. Halo. Yan Feng tersenyum pada pria itu. Lalu duduk di seberang Wu Zhangkong. Pria itu menganga padanya. Sikapnya yang cerah sama sekali tidak cocok dengan Wu Zhangkong. Dapatkan kami yang biasa, kata Wu Zhangkong. Barulah pria itu mendapatkan kembali dirinya. Baiklah kalau begitu. Seperti biasa, saya akan segera menyiapkannya. Pria itu berbalik untuk berjalan kembali ke dapur. Tetapi dia berhenti sejenak. Kemudian berbalik dan berkata, senang melihatmu, Zhangkong. Benar-benar. Setelah pria itu pergi, ekspresi Wu Zhangkong menjadi dingin sekali lagi. Duduk di seberangnya, Yan Feng akhirnya bisa memeriksanya dengan benar. Bulu matanya sangat panjang. Dia memiliki mata yang indah. Dan hidungnya tinggi. Bibirnya juga benar-benar penuh. Jika kita menikah, ya Tuhan. Apa yang aku pikirkan? Yan Feng memerah merah. Apakah kamu sering ke sini? Tanya Yan Feng. Tatapan dingin Wu Zhangkong terfokus padanya. Aku dahulu. Tidak heran bos mengenalimu. Ya. Apakah Anda tinggal di Heaven Spirit City? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Oh. Kejutan menirukan suara Yan Feng. Dari mana kamu sejak saat itu? Shrek, jawabnya. Berapa usia kamu? Terkejut dengan pertanyaan itu, Wu Zhangkong terdiam beberapa saat. Lalu dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk menjawab. Sebuah cahaya lucu bersinar di mata Yan Feng. Baik, biar ku tebak. 27. Wu Zhangkong tetap diam. Bukan itu. Ya. Apakah Anda 26? Atau apakah Anda sebenarnya 28? Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. 33. Wow, 33. Yan Feng menatapnya dengan takjub. Tapi kamu terlihat sangat muda. Kulitmu bagus sekali. Jika Anda tidak begitu matang, saya akan berpikir Anda berusia awal 20-an. Saya sendiri akan berusia 27 tahun. Jadi Anda 6 tahun lebih tua dari saya. Oh, kamu sangat ringkas. Apakah Anda biasanya berbicara seperti ini? Iya nih. Apa yang terjadi dengan murid-muridmu? Tanya Yan Feng. Kamu bilang mereka sedang ujian. Mata Wu Zhangkong sedikit cerah. Ini ujian akhir semester mereka. Yan Feng mengerang. Bocah yang memimpin mereka itu tidak baik. Kau tahu, dia menyerang saya. Lalu dia berbohong dan berkata saya menyerangnya. Dia benar-benar aktor yang satu itu. Apakah Anda mengajarinya itu? Wu Zhangkong membuat ekspresi tak berdaya. Itu bukan aku. Kalau begitu, siapa yang mengajarinya? Sudut mulut Wu Zhangkong berkedut. Dan jantung Yan Feng nyaris berdetak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat topengnya retak. Dia dilahirkan dengan bakat itu, kata Wu Zhangkong dengan sedikit tanda pengunduran diri. Kamu harus lebih berhati-hati dengan bagaimana kamu memilih murid-muridmu, kata Yan Feng bijak. Selain itu, bocah itu seperti pohon muda. Sebagai gurunya, adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan dia tumbuh dengan baik dan benar. Dia tidak akan tersesat. Dia anak yang baik. Yan Feng mengerutkan bibirnya. Saya tidak setuju. Tetapi cukup tentang itu. Mari kita bicara tentang Anda. Di mana Anda mengajar? Akademi yang mana? Pada saat itu, bos restoran yang gemuk membawa makanan itu. Ada manisan sayuran kuning, irisan daging babi goreng ikan, ayam pedas, dan semangkuk besar sup tahu. 2 mangkuk nasi ditemani sup dan 3 lauk pauk. Yan Feng sebenarnya cukup lapar. Karena kegembiraannya pagi ini, dia melewatkan sarapan.
Wu Zhangkong juga lapar. Meskipun tokonya kecil, piring-piringnya bernyanyi sesuai selera. Tidak perlu sopan. Ayo makan. Yan Feng meraih sumpitnya, mengambil mangkuknya, dan mulai makan. Dia mengambil sepotong daging babi dan memasukkannya ke mulut. Satu gigitan, dan matanya terbuka lebar. Lezat. Saya tidak pernah mengira restoran sekecil itu bisa memiliki makanan yang begitu enak. Ini bahkan lebih baik daripada restoran besar dan mewah. Pilihan yang bagus. Wu Zhangkong mengambil mangkuknya sendiri dan mulai makan perlahan. Dia menatap piring dengan linglung saat dia makan. Dia mengambil sepotong sayuran kuning dan menaruhnya di mulutnya. Dia mengunyah perlahan, seolah menikmatinya dan memeriksa rasanya. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kata Yan Feng sambil makan. Di akademi apa kamu mengajar? Shrek. Jawab Wu Zhangkong pelan. Akademi Shrek. Ya. Bagus. Kemudian kesadaran itu mengenai dirinya. Dan Yan Feng hampir menjatuhkan mangkuknya. Dia menatap Wu Zhangkong dengan mata lebar. Suaranya naik satu oktav saat dia berteriak. Kau seorang guru di Akademi Shrek. Wu Zhangkong meliriknya. Lalu kembali makan. Bagaimana dengan itu? Tidak ada. Yan Feng berjuang untuk menekan keheranannya. Tetapi di dalam hatinya, dia bersukacita. Dia sempurna. Bersambung.